Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah Desain Manajemen Jaringan yang diampu oleh Bapak Dr. Engineer Agus Salim SPDMT. Dan di sini kami akan mempraktikkan tugas praktik desain manajemen jaringan, yaitu mengenai limitasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Rifki Abdurrahman dengan NPM 23082010053 dan rekan saya Raditya Bagus Pradana dengan NPM 2308201057. Jadi, limitasi sistem informasi adalah batasan ataupun kendala yang disengaja ataupun tidak disengaja diberikan pada sistem operasi saat menjalankan sistemnya ataupun fungsinya. Limitasi ini dapat mengganggu kemampuan sistem operasi untuk menjalankan aplikasi, mengelola sumber daya perangkat keras, atau memenuhi kebutuhan pengguna. Dan di sini limitasi ini digunakan untuk melakukan batasan pada saat menggunakan virtual machine. Di sini kami menggunakan 3 virtual machine, yaitu Kali Linux, Fedora Linux, dan Linux Lite. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan instalasi ketiga virtual machine tersebut dan pastikan sudah terpasang dan sudah dilakukan konfigurasi pada VirtualBox yang ada pada ketiga virtual machine tersebut. Di sini dapat dilihat terdapat Kali Linux, kemudian ada Mikrotik, kemudian ada Fedora Linux dan Linux Lite. Jadi tahapan yang pertama yaitu menyalakan virtual machine, router OS yaitu Mikrotik yang sudah dibuat dengan menyalakan 3 virtual machine yang di sini akan kita jadikan sebagai klien dan dilakukan delimit traffic. Setelah melakukan login ke router OS Mikrotik menggunakan username dan password yang telah ditentukan, langkah awal yang harus dilakukan yaitu memberikan IP DHCP pada semua virtual machine yang sudah disediakan, yaitu Kali Linux, Fedora Linux, dan Linux Lite, agar tidak diperlukan melakukan konfigurasi secara manual. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan atau masuk ke menu IP dan DHCP server yang ada pada Winebox. Untuk prakteknya seperti berikut ini. Pertama kita nyalakan Mikrotik, lalu login. Setelah itu kita masuk ke bagian Winbox untuk mencari IP yang kita gunakan untuk tiga klien tadi seperti Kali Linux, Fedora Linux, dan Linux Lite. Setelah itu kita masuk. Sebelum kita melihat ke DHCP server, kita nyalakan terlebih dahulu 3 klien yang sudah disebutkan teman saya tadi. Yang pertama Kali Linux, yang kedua Fedora Linux, yang ketiga yaitu Linux Lite. Setelah kita memasuki 3 operasi sistem yang teman saya sebutkan tadi, lalu kita samakan IP kita dengan default gateway yang tertera pada command prompt di sini. Di sini IP default gateway saya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita samakan dengan default root yang ada di operasi sistem yang akan kita gunakan. Untuk yang selanjutnya yaitu jika sudah sama,
maka kita akan melakukan pengecekan IP yang sudah dikirim oleh operasi sistem ke dalam inbox kita dengan mengeklik DHCP server, lalu kita samakan IP yang ada di sini. Untuk address yang pertama, yaitu klien pertama, yaitu kali Linux, kita samakan. IP yang pertama yaitu 192.168.10.253. Kita samakan dengan yang tertera di sini. IP address-nya yaitu 192.168.10.253. Berarti di klien satu ini kita sudah terkoneksi dengan jaringan yang disediakan oleh router mikrotik kita. Untuk IP yang selanjutnya yaitu pada Fedora Linux klien kedua, kita samakan IP address-nya yaitu 192.168.10.254. Kita samakan. Untuk IP address yang ini, IPv4 address yaitu 192.168.10.254. Berarti klien 2 juga sudah terkoneksi dengan jaringan yang disediakan oleh mikrotik. Untuk IP klien yang ketiga yaitu Linux Lite, address-nya yaitu 192.168.10.251. Kita samakan dengan IP address yang di klien ketiga yaitu 192.168.10.250. Ketika sudah sama, langkah selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu pada bagian DHCP server, pilihlah DHCP setup dan pilih next untuk melanjutkan proses-prosesnya pada sampai tahap latest time, dan apabila sudah sampai pada tahap latest time, ubah default 10 menit menjadi 1 hari, yaitu 24 jam, agar semua virtual machine, yaitu Kali Linux, Fedora Linux, dan Linux Lite, tidak selalu melakukan request IP secara terus-menerus dalam kurun waktu 10 menit. Kemudian, ketika ketiga virtual machine tersebut sudah terkoneksi dengan mikrotik, kita harus memeriksa apakah semua virtual machine tersebut sudah terhubung dengan mikrotik. Dapat dilakukan dengan melakukan ping Google pada masing-masing virtual machine. Untuk pengecekan ping Google, kita bisa mengecek di bagian OS klien masing-masing dengan menggunakan kontrol CMD, lalu kita ketikkan ping google.com. Seperti ini jika klien service sudah terkoneksi dengan mikrotik dan jaringan, akan muncul tulisan seperti ini. Untuk klien 1 sudah tergabung dengan mikrotik dan jaringan yang tersedia. Kita akan mengecek bagian klien yang kedua. Kita masuk ke bagian terminal. Kita ketikkan lagi ping Google. Dan muncul tulisan seperti ini. Ini tandanya yaitu klien 2 juga sudah tergabung dengan jaringan yang disediakan oleh mikrotik. Kita akan mengecek ke klien yang ketiga. Kita buka terminal. Lalu kita ketikkan ping Google.
dan akan muncul tulisan sama seperti dua klien sebelumnya. Berarti ini menandakan klien 3 juga sudah terhubung dengan jaringan yang disediakan oleh Mikrotik. Untuk langkah selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk melakukan percobaan limitasi klien dengan cara menggunakan single IP pada semua virtual machine, yaitu Kali Linux, Fedora Linux, dan Linux Lite. Pilihlah menu Queue dan Simple Queue. Kemudian masukkan nama, target IP address pada semua virtual machine. Kemudian juga atur batas upload sebanyak 1 M dan batas download sebanyak 1 M, dan kemudian pilih apply sebelum memilih OK. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke Winbox. Kita masuk bagian queue, kita membuat simple queue. Kita beri nama limitasi bandwidth. Lalu target yang akan kita isi yaitu IP yang terdapat di DHCP server ini, yaitu ketiga OS yang sudah tergabung ke jaringan Mikrotik. Untuk IP yang pertama kita masukkan. Untuk IP yang kedua juga kita masukkan. Untuk IP yang ketiga juga kita masukkan. Lalu kita mengatur max limit yang akan kita gunakan, yaitu sebanyak 1 MB untuk download dan 1 MB untuk upload. Jika sudah, kita klik apply, lalu OK. Langkah selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Kemudian untuk membuktikan limitasinya berhasil atau tidak dari point of view-nya klien, kita membuka semua virtual machine yaitu Kali Linux, Fedora Linux, dan Linux Lite, dan membuka alamat speedtest by Okla dengan mengikuti langkah-langkah yang terdapat pada website tersebut yang terdapat pada virtual machine untuk membuktikan berhasil atau tidaknya limitasi yang telah kita lakukan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan speed test kepada masing-masing klien yang kita gunakan. Untuk klien yang pertama, kita akan tes apakah berhasil atau tidak limitasi yang kita buat tadi. Nah, untuk hasil klien satu ini menunjukkan bahwasannya kecepatan download yang ada yaitu 0,94 Mbps atau 940 kbps. Untuk uploadnya yaitu sebesar 0,97 Mbps atau 970 kbps. Ini menandakan bahwasannya limitasi kita berhasil. Kenapa? Karena yang kita atur upload max limit dan upload limitnya yaitu sebesar 1 MB. Dan di speed test klien pertama ini hasilnya tidak melebihi dari 1 MB. Berarti menandakan limitasi kita berhasil pada klien satu ini. Kita akan lanjut ke klien 2 yaitu Fedora Linux. Oke, untuk klien yang kedua akan kita uji
dengan menggunakan speed test by Ookla. Kita akan klik mulai. Oke, dari hasil klien kedua ini, kecepatan unduh yaitu sebesar 0,62 Mbps atau sebesar 620 kbps, dan kecepatan uploadnya yaitu 0,94 Mbps atau sebesar 940 kbps. Di sini berarti limitasi yang kita buat juga berhasil pada klien 2, karena tidak melebihi dari limitasi yang kita buat yaitu 1 MB. Kita akan mengetes pada klien yang ketiga, yang terakhir. Oke, untuk hasil pada klien ketiga yaitu kecepatan download yaitu sebesar 0,91 Mbps atau sebesar 910 kbps. Untuk kecepatan upload yaitu sebesar 0,97 Mbps atau sebesar 970 Mbps. Ini menandakan bahwasannya limitasi yang telah kita buat yaitu berhasil terhadap klien yang ketiga, karena tidak melebihi dari 1 MB yang sudah kita tetapkan. Untuk langkah yang selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu melakukan percobaan pembatasan bandwidth ulang dengan melakukan hal-hal yang sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu pada virtual machine 1 yaitu Kali Linux. Kemudian pada virtual machine 1 ataupun klien pertama yaitu Kali Linux, setel target upload 256 KB dan target download 256 KB pada bagian advanced. Kemudian pada bagian parent, pilihlah bandwidth tersedia. Lakukan hal yang sama pada virtual machine 2 yaitu Fedora Linux dan virtual machine 3 yaitu Linux Lite. Oke, untuk percobaan selanjutnya yaitu kita kembali ke aplikasi Winbox, kita kembali ke QList, kita buat simple QList yang terbaru, kita beri nama Kali Linux karena Kali Linux adalah klien yang pertama kita. Untuk target kita isi dengan IP address yang tertera di DHCP server. Lalu kita masukkan. Kita atur limitnya, maksimal limit, kita kasih 1 MB. Kita kasih 1 MB. Kemudian kita ke advance. Kita atur limit add-nya yaitu sebesar 256 KB.
lalu kita apply, dan kita ulang. Untuk langkah yang kedua kita tambahkan sama seperti dengan Kali Linux tadi. Untuk klien yang kedua yaitu Fedora Linux. Lalu kita isi target dengan IP yang kedua yaitu 192.168.10.254. Kita masukkan ke target. Kita atur max limit sama seperti klien pertama. Dan juga limit net-nya seperti yang pertama. Kita apply, lalu OK. Yang ketiga, kita atur sama seperti awal tadi. Kita beri nama Linux Lite. Kita copy IP address-nya, lalu kita masukkan ke target. Kita atur max limit-nya juga sama, yaitu sebesar 1 MB. Kita masukkan limit net-nya juga sama, yaitu 256 KB. Kita apply, lalu OK. Untuk selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian pada bagian bandwidth, pada bagian general, atur bandwidth tersedia dengan menargetkan Ether 2 dengan menyetel target upload sebanyak 1 M dan setel target download sebanyak 1 M. Oke, untuk mempraktekannya kita kembali ke aplikasi Winbox, lalu kita tambahkan simple queue, kita beri nama bandwidth tersedia. Untuk target kita isi Ether 2. Max limit kita beri sama, yaitu 1 MB. Kita klik apply, lalu OK. Setelah kita sudah membuat bandwidth tersedia, kita kembali ke klien pertama, yaitu Kali Linux. Kita masuk ke bagian advance, kita atur pair-nya, yaitu di bagian bandwidth tersedia. Kita apply, lalu OK. Lakukan hal yang sama seperti klien pertama. Kita atur parent-nya, yaitu kita atur ke bandwidth tersedia. Untuk klien yang ketiga juga sama, kita atur parent-nya ke bandwidth tersedia. Setelah itu kita akan melakukan pengetesan secara bersamaan untuk ketiga OS tersebut. Kita klik Go. Kita klik Go. Lalu kita klik Go. Kita kembali ke Winbox. Kita amati bagian download ini ya. Nah, di sini dari ketiga klien ini akan dibagi rata dan sama kuat bagian download dan juga bagian upload. Kita akan menunggu hasil dari speed test yang sudah kita klik mulai tadi untuk lebih jelasnya. Oke, untuk hasil yang pertama kita lihat bagian download kecepatannya yaitu 0,48 Mbps. Untuk kecepatan uploadnya yaitu 0,54 Mbps. Kita bandingkan dengan ketiga OS yang sudah kita samakan, yaitu untuk OS yang kedua yaitu 0,36 untuk kecepatan unduh, dan untuk kecepatan unggah yaitu sebesar 0,33 Mbps. Untuk klien yang ketiga yaitu kecepatan download yaitu 0,47 Mbps dan kecepatan uploadnya 0,32 Mbps. Di sini bisa disimpulkan bahwasannya
Limitasi yang kita buat ini akan membagi sama rata kepada ketiga OS yang kita gunakan. Untuk langkah selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada QList kali Linux pada bagian Advanced kita menyetel priority 1 dengan tujuan untuk memberikan akses download dan upload yang lebih besar pada klien 1 yaitu kali Linux. Untuk prakteknya akan kita terapkan di bagian Winbox lagi. Kita masuk ke bagian klien 1, kita masuk ke bagian pengaturan advance. Di sini kita akan mengatur bagian priority. Bagian priority pada klien 1 kita isi nomor 1 dengan tujuan untuk memberikan akses jaringan lebih banyak daripada klien 2 dan klien 3. Ini kita akan melakukan pengetesan lagi secara bersamaan. Kita klik mulai. Kita klik mulai. Kita klik mulai. Lalu kita kembali ke aplikasi Winbox. Di sini bisa dilihat kecepatan download dari Kali Linux lebih besar daripada kecepatan dari Fedora Linux dan Linux Lite yang telah dilihatkan di bagian download ini. Begitu juga dengan kecepatan upload. Kali Linux lebih besar daripada Fedora Linux dan Linux Lite, yaitu sebesar 693 kbps dibandingkan dengan dua Linux yang lainnya. Kita akan menunggu hasil pengetesan speed test-nya. Untuk Kali Linux bisa dilihat hasil pengetesan kecepatan jaringan download-nya yaitu 0,71 Mbps, untuk kecepatan upload-nya yaitu 0,73 Mbps. Untuk Fedora Linux yaitu sebesar 0,49 Mbps untuk kecepatan download dan 0,29 Mbps untuk kecepatan upload. Untuk klien yang ketiga yaitu Linux Lite, kecepatan download-nya yaitu 0,39 Mbps dan kecepatan upload-nya yaitu 0,24 Mbps. Di sini bisa disimpulkan dari ketiga klien yang sudah kita atur tadi bahwasannya priority yang kita buat berjalan dengan baik atau dengan benar karena klien 1 mendapatkan jaringan yang lebih banyak yaitu rata-rata 0,71 dan 0,73 dibandingkan dengan klien 2 dan klien 3 yang hanya sebesar 0,49 dan 0,29, untuk klien 3 yaitu 0,39 dan 0,24. Untuk langkah selanjutnya bisa dibacakan teman saya lagi. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu untuk melakukan dan menambahkan limitasi manager yang dapat kita lakukan pada General Simple Queue dengan IP address target yaitu 192.168.10.253 dengan max limit target upload yaitu 512 KB dan target download 512 KB. Kemudian pada bagian advance, setel parent bandwidth tersedia, kemudian pilih apply dan OK. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke Winbox. Kita buat simple queue yang terbaru. Kita beri nama limitasi manager. Lalu targetnya kita isi dengan IP kali Linux. Kita kopikan. Kita atur max limitnya yaitu
max limitnya yaitu sebesar 512 kilobit. Dan untuk advance-nya kita kasih sebesar 128 KB saja. Untuk parent-nya kita berikan kepada bandwidth tersedia. Kita apply lalu oke. Untuk langkah selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk melakukan dan menambahkan limitasi pekerja dengan melakukan hal yang sama pada bagian general simple queue dengan IP address target yaitu ether 2 dengan max limit target yaitu 512 KB dan target download yaitu 512 KB. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian advance untuk menyetel parent bandwidth tersedia. Kemudian memilih apply dan OK. Oke, untuk kita praktekkan kembali ke Winbox. Kita tambahkan simple queue-nya. Kita beri nama limitasi manager. Limitasi pekerja. Targetnya kita isi dengan Ether 2. Max limitnya sama yaitu 512 KB. Untuk advance-nya juga kita beri limit at 128 KB. Parent-nya kita isi dengan bandwidth tersedia. Kita apply lalu oke. Untuk langkah selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Kemudian pada simple queue advance kali Linux ataupun client 1, atur parent menjadi limitasi manager, kemudian apply dan OK. Sedangkan pada simple queue advance client 2 yaitu Fedora Linux, atur parent menjadi limitasi pekerja dan kemudian apply dan pilih OK. Dan pada simple queue advanced Linux Lite, atur parent menjadi limitasi pekerja juga, kemudian pilih apply dan OK. Oke, untuk prakteknya kita kembali ke Winbox. Kita atur bagian kali Linux di bagian parent. Kita atur ke limitasi manager. Kita apply lalu oke. Untuk klien yang kedua yaitu Fedora Linux, kita atur bagian bandwidth, bagian parent kita atur ke limitasi pekerja. Kita apply lalu oke. Lalu untuk Linux Lite juga kita atur parent-nya menjadi limitasi pekerja, kita apply lalu oke. Di sini kita akan menyamakan bagian upload max limit dan download max limitnya supaya tidak terjadi kelebihan jaringan yang akan dikirim kepada masing-masing klien. Kita ubah bagian max limit menjadi 512K bps. Kita apply lalu oke. Begitu juga dengan klien 2 dan klien 3. Kita apply lalu oke. Untuk langkah selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk menyamakan dan melakukan pengujian kembali pada setiap virtual machine ataupun klien yaitu kali Linux, Fedora Linux, dan Linux Lite dengan membuka alamat speed test dan ikuti langkah-langkah yang terdapat pada website tersebut seperti langkah-langkah sebelumnya sehingga kita mendapatkan hasil pengujian terbaru dari masing-masing klien ataupun virtual machine seperti kali Linux, Fedora Linux, dan Linux Lite. Oke, untuk prakteknya kita akan kembali ke OS masing-masing, lalu kita melakukan pengecekan speed test secara bersamaan.
Lalu kita kembali ke bagian Winbox. Di sini bisa dilihat untuk bagian Kali Linux lebih besar karena di bagian limitasi manager, Kali Linux tidak dibagi lagi dengan jaringan dengan klien lainnya. Sedangkan di bagian limitasi pekerja untuk bagian Fedora Linux dan Linux Lite, ini akan dibagi dua dikarenakan kliennya ada dua. Sehingga pembagiannya akan dibagi sama rata. Terlihat dari hasilnya yaitu 250 kbps untuk kedua Linux Fedora dan Linux Lite, sedangkan Kali Linux mendapatkan setengah dari limitasi yang sudah kita buat tadi. Kita akan mengecek bagian speed test-nya. Untuk Kali Linux sudah pasti akan lebih besar karena tidak akan dibagi lagi jaringannya oleh klien lain, yaitu sebesar 0,47 Mbps untuk download dan 0,46 untuk bagian upload. Sedangkan untuk klien 2 dan klien 3 akan dibagi sama rata karena di bagian limitasi pekerja itu mencakup bagian klien 2 dan klien 3 sehingga akan dibagi sama rata yaitu 0,27 Mbps untuk kecepatan download dan 0,25 Mbps untuk kecepatan upload. Sedangkan untuk klien yang ketiga akan sama, tidak beda jauh dengan klien yang kedua, yaitu 0,26 Mbps untuk kecepatan download dan 0,26 Mbps untuk kecepatan upload. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Mungkin sekian presentasi mengenai praktikum limitasi pada mata kuliah desain manajemen jaringan yang kami gunakan, yaitu manajemen trafik sederhana dengan menggunakan Simple Queue. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ataupun semacamnya, kami memohon maaf. Kritik dan saran dari Pak Agus Salim akan sangat bermanfaat untuk kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.